Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mau ceritakan tentang tamu saya. Simak video saya baik-baik, kali aja video saya ini ada sedikit manfaat buat kalian. Tamu saya ini seorang perempuan, dia ngajar di salah satu sekolahan SD. Dia itu memang udah sering ke rumah teman-teman. Dan dulu terakhir sebelum kemarin kesini itu menanyakan cowok, Bun, cowok ini baik enggak? Mohon maaf ya, cowoknya itu berjenggot. Terus saya ngomong sesuai dengan apa yang saya tahu ya. Secara umum dia baik mbak, saya bilang gitu. Tapi dia enggak mencintaimu, saya bilang gitu. Dia hanya memanfaatkanmu. Mbaknya jawab lagi, enggak apa-apa bun, kalau dia memanfaatkan saya, ya saya akan memanfaatkan dia juga, jadi sama-sama. Lalu saya jawab, oh ya udah kalau kayak gitu terserah sama mbaknya. Yang penting pesan saya satu, jangan main hati, gitu kan. Oke, gitu. Setelah itu udah lama banget. Baru kemarin dia lebaran datang ke rumah, nangis-nangis, menceritakan tentang cowok itu. Jadi cowok itu tuh usianya udah mapan, belum pernah menikah, tinggal di rumah sendiri, dan orang itu lagi mendalami agama yang setelah dulu kesini ternyata hubungannya itu berlanjut, tapi tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan ke saya dulu. Dulu dia mengatakan hanya akan memanfaatkan. Ternyata si cewek ini emang benar-benar menyukai, mencintai, sayang gitu. Ini cewek statusnya masih punya suami, tapi suaminya bersama wanita lain dan dia itu sendirian gitu. Cuma sama anak-anaknya aja. Anaknya kan udah gede tuh. Anaknya tuh awalnya gini, ibu, kalau si om itu memang suka sama ibu, ya udah ditanyain serius apa enggak. Kalau serius ya udah, gimana nih persoalan ibu sama bapak ya harus diselesaikan. Terus ibu nikah sama om itu gitu kan. Si ibunya ini masih enggak kok cuma temen gitu kan. Bu, saya tuh bukan anak kecil, si anaknya tuh bilang kayak gitu kan. Akhirnya dari situ si mbaknya itu kayak ada dorongan, ada support dari anaknya bahwa oh anaknya mendukung nih gitu kan. Lalu si mbaknya ini menanyakan tuh sama cowoknya, Mas, ini anakku bilang gini, hubungannya ini bagaimana, mau ke jenjang yang seperti apa gitu. Jawaban si cowoknya itu benar-benar di luar dugaannya si cewek. Cowoknya bilangnya gini, Mbak, saya doakan mudah-mudahan mbaknya dapat suami yang soleh, yang bertanggung jawab. Saya ini bukan orang baik dan saya ini belum siap, bahkan tidak siap untuk menikah. Si mbaknya ini penuh dengan amarah karena mohon maaf nih ya, hubungannya udah jauh. Di situ sampai saya nanya detail, Mbak, loh kan orang yang kata mbaknya itu dia itu nggak mau ninggalin sholat 5 waktu, kalau pas teng azan itu langsung ke musola, langsung ke masjid. Jangan lupa sholat, jangan lupa sunahnya. Tuh kenapa kok mau melakukan zina, saya bilang gitu. Saya nggak tahu bun, tapi ketika saya tanya, jawabannya gini, saya itu mengorbankan agama saya demi memuaskan mbaknya, bilangnya kayak gitu. Keparat kan? Bilangnya kayak gitu. Kalau menurut saya ya kalau mau zina ya udah zina aja, gak usah mengatasnamakan agama, mengorbankan agama demi mbaknya, bilangnya kayak gitu. Orang mah kalau sengkleh aja. Selama ini nih mbaknya ini terbuai oleh perhatian, padahal usianya mohon maaf ya, usianya itu udah 40 ke atas. Hanya karena sering ditanya,
sedang apa, lagi di mana, udah makan apa belum, terlena. Usia segitu loh. Dari dulu itu saya udah ngomong, orang ini hanya memanfaatkan, saya bilang kayak gitu. Tapi mbaknya terjebak sendiri oleh kata-katanya dia sendiri. Saya nggak bisa menyalahkan si cowoknya. Cuman yang saya sayangkan kalau memang dia mau berzina, nggak usah ada dalih agama, mengorbankan agama demi jenengan. Bilangnya kayak gitu coba. Saya memang nggak menyalahkan si cowoknya ya. Waktu mbaknya itu ngobrol dengan saya juga, saya nggak menyalahkan si cowoknya, saya salahkan mbaknya. Karena saya kan udah bilang, mbak, jangan main hati. Kalau memang mau memanfaatkan, sama-sama memanfaatkan, ya udah, itu terserah mbaknya, haknya mbaknya. Tapi pesan saya kan satu, jangan main hati. Ini kan akibat mbaknya main hati, terlena, terjebak oleh kata-katanya mbaknya sendiri. Ya bilang itu, dia langsung dia nangis, terus dia kesel, dan dia mengakui dia itu bodoh gitu. Jadi buat kaum perempuan atau buat kaum laki-laki nih, kalau memang mau melakukan hubungan yang, mohon maaf ya, yang dilarang sama agama, itu hak kalian, tapi ya jangan agama dibawa-bawa gitu loh. Agama jangan dibawa-bawa. Terus lalu buat para wanita nih, jangan karena casingnya itu alim, terlena. Itu malah lebih berbahaya. Jadi buat semuanya itu hati-hati. Hati-hati. Jangan mudah terlena, jangan mudah kejebak oleh cinta-cinta dan lain sebagainya. Dengan usia yang sudah tidak muda lagi, kok bicara tentang perhatian, tentang cinta, hanya karena ditanya udah makan apa belum, ada di mana, udah sholat apa belum, diserahkan semuanya. Bodoh kan?